Selamat sore. Bentar, aku akan ketik dulu tema kita hari ini. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Raja Sapameswara, fashion editor dari Femina, dan hari ini kita akan membahas mengenai masker. Hai Stella, hello. Kita akan banyak membahas mengenai masker, terutama jenis masker premium ataupun masker pada umumnya. Karena sekarang PSBB udah dilonggarkan ya. Dalam artian kita sudah mulai menjalani yang namanya the new normal. Wah, banyak banget yang udah hadir. Halo semuanya, ada BR Luisa, halo. Rajin banget nontonnya, pasti pembaca setia Femina ya. Makasih selalu hadir. Udah ada Hyancen juga udah bergabung. Kebetulan hari ini kita akan membahas mengenai masker premium. Dan salah satu pemain awal dari masker premium itu adalah Hyancen, seorang perancang mode Indonesia yang juga bagian dari Ikatan Perancang Mode Indonesia atau IPMI. Dan Hyancen ini juga berkarya juga bukan cuma sebentar, udah lama. Salah satu pemain awal dari masker premium sebelum masa-masa SPBB ini. Ini salah satu karyanya Hyancen. Aku akan undang Hyancen. Jadi kan sekarang memang PSBB sudah dilonggarkan ya, walaupun memang belum sepenuhnya berlalu, cuman ini sudah mulai dilonggarkan. Jadi kita udah mulai menjalani the new normal gitu. Halo. Hai Yan, how are you? Baik. Kayak maskernya bagus banget. Susah kalau pakai masker ngomongnya. Buka dulu ya. Iya. Mana pada lihat kan ya tuh, bagus. Ini embroidery ya? Iya, embroidery itu. Embroidery dan ada payetnya juga, ada embellishment juga. Bagus banget. Oke. Nanti kita akan pakai lagi maskernya. First of all, sekarang kan orang sudah mulai banyak nih ya yang koleksi masker gitu, ada yang matchingin dengan baju segala macam. Hari ini Femina ingin mengajak para penontonnya Femina ataupun pembaca Femina untuk belajar bareng. Gimana sih sebenarnya kalau kita ingin mengkaryakan masker supaya nggak kelihatan bosenin gitu, boring, karena kita akan hidup dengan situasi ini for quite a while gitu nantinya. Jadi kita akan belajar bersama Hian. Kita mohon sharing ilmunya Hian. Dan untuk penanya terbaik, jadi kalau dia mau nanya, silahkan langsung ketik di komen di bawah. Nanti akan dikumpulkan oleh admin kita, dijawab nanti di akhir, ditanyakan ke Hiancen dan dijawab di akhir acara nanti. Untuk satu orang pemenang terbaik, penanya terbaik, akan mendapatkan satu buah masker premium. Tunjukin, Hian, ada? Di mana ya? Di somewhere ya? Di sana. Ntar ya aku ada satu buah masker premium dari Hyancen yang udah disiapkan. Jangan khawatir, jadi kalau mau bisa pamer, aku punya loh, punya Hyancen satu. Nah, ini dia kesempatan kalian ya untuk langsung aja. Oh, ada. Itu nanti langsung bisa kelihatan kece gitu. Aku punya apa lagi? Semuanya halo. Abis ini kita akan berbicara banyak mengenai masker dengan Hyancen, terutama masker non medis ya. Dari berbagai macam bahan gitu kan, bahan masker non medis itu ada banyak sekali saat ini. Nah, oke, Yan, kita mau mulai ngobrol-ngobrol. First of all, aku mau nanya dulu nih mengenai masker non medis secara general dulu. Kan sekarang banyak yang memproduksi sendiri, termasuk Hyancen salah satunya ya. Masker apa sih? Halo, suaranya putus-putus ya? Yes. Masker yang nyaman itu menurut Hian seperti apa? Yang nyaman ya? Tergantung kebanyakan yang dari input dari klien. Mereka itu lebih suka yang nggak tahu kenceng, nggak tahu pengap, semuanya itu. Intinya dipakai itu lebih enak aja gitu. Sebenarnya intinya yang nyaman sebenarnya mereka lebih pakai yang sampai nggak yang terlalu ngomong juga susah, untuk nafas susah, segala macam. Lebih banyak input dari klien yang nyaman seperti itu. Gitu. Yang penting tetap fungsional berarti ya. Yang nyaman adalah yang fungsional juga ya. Kalau gitu. Kainnya sendiri, sebenarnya pilihan kain yang cocok itu yang kayak gimana sih? Sebenarnya kalau diminanya pilihan kain yang cocok itu kita pakai kalau kita sendiri sih pakainya crepe silk gitu. Jadi bahannya itu
terus dasarnya kita hitam karena kita ada pattern semua Hmm. kan. Untuk Ya. fungsi fungsi itu kain sendiri kalau dibikin itu asal tidak sampai bisa ditiup antara dengan kata lain, maksudnya nggak sampai droplet itu keluar atau apa segala macam, dipakai itu masih Hmm. nyaman, cover lah intinya Hmm. gitu. Hmm. Mm-mm. Kalau tingkat ketatnya kan orang suka kadang nggak tahu ya kalau kita pakai kelamaan kan sakit di kuping gitu. Atau ada yang pakai ikatan di belakang cuman kan sering kendor, sering copot gitu. Itu sebenarnya ngatur tingkat ketatnya sendiri itu gimana sih? Kalau misalnya mau bikin sendiri gitu, ngukurnya itu gimana gitu? Kalau ngukurnya standar aja sih, kita pasti paling fitting ya, nyobain dulu di maksudnya bener kuping itu enak nggak sih gitu, pas nggak Hmm. sih segala macam. Tapi jujur kalau bilang mau custom ya susah. Kita bikinnya sih normal, ukuran size itu cewek sama cowok. Mostly itu cewek itu Hmm. pasti lebih lebih kecil bentuk Lebih mukanya, kecil. bentuk shape. Tapi kadang-kadang Hmm. sama ada yang gede juga, ada yang kayak cowok lebih kecil juga, ada macam-macam. Tapi kita ada dua size. Hmm. Cuman kalau pas Hmm. kurang lebih kalau kasih, kita tahu dari struktur muka orang itu karena kita minta foto kayak Hmm. orangnya kayak apa sih, kayaknya kayak apa sih, kita just kurang lebih sih kita udah tahu, oh ini kayaknya gedein 1 cm 2 cm, ini lebih kecilin 1 cm. Yang penting dipakai di sini tuh nyaman. Sekarang kita udah kirim ke klien, kita nanya gimana, kenceng nggak, maksudnya pas nggak segala macam, oh kekendoran, oh boleh nanti kirim balik kita kecilin dikit. Kami susah sih, kami Hmm. kita nggak bisa yang kayak cuma satu-satu semua ikutin karena bentuk muka orang Ya, itu beda-beda. beda-beda. Kadang somehow Kalau kalau aku pernah kekencangan ketemu sakit, kalau kendor turun-turun terus ya. dulu pertama-tama kita pakai karet yang agak elastis banget gitu. Itu Hmm. Hmm. mostly itu enak. Semua orang bilang pakai enak. Tapi kalau lu pakai lebih dari berapa kali-kali, kadang-kadang kan, karetnya itu suka kan kayak kendor gitu. Jadi kayak loss gitu. Hmm. Jadi makanya kita pakai yang lebih lebih bagus lagi. Tapi emang Hmm. agak kencang. Tapi harus ngejudge muka orang satu gitu. Berarti emang sizingnya juga penting ya. Selama kliennya nggak pura-pura kurus, tapi Iya. ternyata sedang memuat dan sakit malahan ya. Iya, somehow beda-beda sih. Makanya somehow ada yang mukanya panjang banget. Yang struktur Mm-mm. tulangnya kalau dari sini itu narik ininya, Mm-mm. narik ke bawah gitu. Jadi agak susah. Jadi itu harus pola lagi. Kadang Hmm. aku nanya, kamu punya masker yang benar cocok nggak? Maksudnya pas nggak bentuk muka? Jadi Mm-mm. kita Mm-mm. ngikutin. Gitu. Karena kita juga custom gitu. Yang benar-benar Ya, kita pakai lagi. Ya kayak baju aja kutur. Kayak maksudnya custom satu-satu. Kadang-kadang somehow gitu. maskernya Adi Busana ya, custom Iya. ya. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Em, untuk membuat sebuah masker non medis yang dikatakan aman dan nyaman digunakan itu ada faktor apa aja sih? Dia udah bilang ada bahan juga ngaruh, karetnya juga ngaruh, yang penting fungsional. Sebenarnya harusnya itu berapa lapis sih kainnya sendiri? Kan ada yang bilang satu kain, ada yang satu kain tapi scuba cukup, ada yang bilang dua kain, ada yang mesti tiga kain gitu. Itu gimana? Eh, kalau dibilang secara dari yang kita dengar gitu, mereka kan maunya kayak yang penting kalau lu tiup nggak keluar dropletnya, itu yang penting itu, yang Mm-mm. penting nggak tembus, nggak Mm-mm. masuk, sebenarnya kan ngomongnya seperti itu. Tapi kalau dibilang seperti itu sampai oh virus itu bisa masuk sampai 0,3 mili gitu, jarum jahit aja 0,4 mili gitu, oh bisa tembus. Tapi Mm-mm. kalau sampai lu harus pakai masker medis yang benar-benar sampai tutup, yang ada kawat, yang sampai ditekan gini Ya, semua. yang Which disposable is itu itu kan ya. Mm-mm. itunya di luar juga jualan juga masker biasa. Jadi kita standarnya masker ya, yang penting ketutup, kita ngomong masih enak, nggak keluar Mm. dropletnya terlalu gimana. Ya udah, yang penting nyaman. Sekarang orang juga mau pakai masker itu yang penting nyaman. Banyak banget klien, oh Mm. itu kalau ketat banget aku nggak suka, nafasnya nggak enak, kalau udah sejam lebih udah nggak enak, banyak yang ngomong gitu. Jadi ya kita Mm. bikin senyaman mungkin, yang penting ke cover mulut sama hidung gitu. Untuk bahannya berapa lapis segala macam, kita sih selalu memakai kayak gini, kayak kain, kita sebenarnya kainnya uh, hitam crepe silk gini doang, Ya. cuman kita itu dalamnya ada lapisan lagi gitu, Oh, gitu. fitras kita dilapis di strik kayak gitu, 2 layer gini, 2 layer sampai Hmm. gitu. Nah, dan kita habis itu baru kita bikin gitu, dalamnya Pantas pas masih aku ada terima, nanti. Kenapa? tuh rasanya ini kayak bustier ya tebelnya gitu. Lumayan lumayan tebal, makanya kalau dibilang tembus nggak bakal tembus, ini lu tiup juga Hmm. nggak tembus. Dan dalamnya Hmm. itu Hmm. Hmm. setelah
setelah putih ini ada satu lapis lagi. Ini bahannya super lining dari Jepang gitu. Jadi kalau dipakai itu benar-benar enak gitu, nyaman. Benar enak Di ya. muka juga nggak terlalu atau segala macam gitu. Jadi lembut lah gitu, licin gitu. Kalau saran kamu untuk yang bagian yang kena ke muka sendiri pakai apa? Kan justru yang kadang-kadang nggak nyaman itu kalau kena ke muka itu ya. Iya, super lining. Kita Super semua liningnya pakai ya. super lining dalam ini, super lining Jepang gitu. Gitu. Kalau kamu pakai tes itu juga, tes niup lilin itu. Kalau lilinnya nggak mati, udah pakai masker, itu berarti aman gitu. Nggak bakal tium nggak bakal tembus sama sekali karena udah berlapis-lapis 4 lapis kalau udah Iya bilang. sih. Perlu dicuci dulu nggak? Kayak aku kan terima gitu ya. Ini aku bingung, ini perlu cuci dulu nggak ya? Takutnya kalau cuci itu nanti gimana gitu. Itu kalau kita kalau nggak usah ini deh. Kita beli masker di mana juga mesti cuci dulu nggak sebelum dipakai? Harusnya sih sebaiknya iya, cuman tergantung kan kita nggak tahu mereka productionnya kayak apa segala macam kan. Kita beli aman, kalau bisa sih dicuci dulu. Tapi kalau masker kita ini emang agak kotor, tapi biasanya boleh cuci. Tapi kalau lebih bagusnya sih dry clean. Cuman kan ya lumayan ya, maksudnya kalau di dry clean. Jadi kalau kita saranin kalau kita itu cuci cuman direndam air berapa lama doang, terus diangkat, udah gitu aja, nggak usah terlalu dikucek. Karena kan virus sabun segala macam juga akan mati gitu. Jadi nggak usah sampai dikucek terlalu gimana, karena ini kayak baju, kayak ke baju kutur aja gitu. Baju kutur kan juga semuanya mostly di dry clean, semuanya mostly sama gitu. Gitu. Intinya. Sekarang banyak yang mulai beli mesin UV untuk sterilisasi. Perlu nggak? Kalau bisa sih lebih bagus gitu. Kalau bisa sih bagus kan. Sekarang orang semua taruh makanan juga taruh di UV segala macam, begitu dengan cucian pakaian atau semua, kalau bisa ya nggak apa-apa ditaruh di tempat UV itu lebih salah satu nilai plusnya, lebih safety lah, lebih aman gitu. Menurut aku juga itu jadi nggak perlu tiap hari ngedry clean ini juga ya. Kalau sampai nggak kotor banget sih nggak perlu menurut aku gitu. Kalau mau aman sih dalamnya dilapisin dulu satu layer pakai tisu atau apa, mungkin buat ganti gampang gitu. Masker non medis itu kan sekarang banyak yang oke, kalau kamu mungkin industri ya, pekerja mode gitu. Cuman kalau orang yang mau bikin sendiri di rumah bisa nggak sih, misalnya nih aku udah ada masker, aku mau nyontoh dari sini, aku replika ulang dengan baju yang udah ada, misalnya dipotong-potong-potong jadi masker gitu. Itu bisa nggak sih? Bisa banget, banyak banget di sosial media yang kita bisa lihat mereka itu bikin prakarya, dalam arti bikin masker sendiri dari sisa kain. Banyak banget yang sekarang kita bisa lihat jual masker yang dari bahan-bahan branded LV yang benar-benar yang dipotong dari kulit tas, dari bahan-bahan branded semua mereka bikin gitu. Tapi which is ya mereka bikin tapi dari kulit asli, ada yang begitu juga. Banyak yang jualan di pasaran kayak gitu. Jadi itu salah satu menurut gue bagus prakarya, maksudnya kayak lu bisa bikin, manfaatin apa yang lu merasa lu nggak butuh lagi di rumah, atau bahan baju atau apa yang bisa itu dijadiin masker. Sekarang masker yang penting kan kamu bikin bisa nutupin hidung sama mulut, tidak keluar dengan droplet kamu, dapat mengcover, udah gitu. Yang penting kan itu yang kamu keluar dari rumah kamu pakai itu. Gitu. Benar. Yan, sorry, kamu boleh nggak geser ke sebelah sini biar muka kamu nggak tutupan sama komen? Nah, lagi. Dikit. Yes, oke. Nah, aku mau nanya nih sekarang. Kita mulai membahas tentang masker kamu sendiri ya. Tadi kan in general, masker non medis in general. Aku mau nanya tentang kamu sendiri. Kenapa akhirnya kamu memutuskan bikin masker premium gitu? Di saat kamu kan emang awalnya kan desainer adibusana ya, made to order gitu, kutur istilahnya. Bahkan kamu juga sempat ngeluarin koleksi ready to wear, sempat. Semoga perpanjang karena banyak yang gak kedapetan waktu itu kan. Nah, sekarang kamu memproduksi masker premium. Why? Sebenarnya kan dengan situasi gini, dengan COVID begini kan kita itu banyak kehambat dengan acara event semuanya mostly itu event wedding ya, karena kita itu kerjaan tetap kita itu maksudnya menjahit baju itu mostly itu semua orang yang pesan baju sama kita itu wedding, dan itu semua kan dipospon dengan nggak ada acara, dengan nggak boleh ngadain pesta segala macam, jadi kita semua tertunda, dan kita itu aku
berusaha untuk memikir apa yang harus kita lakuin buat untuk next ke depan dan juga buat bisa income buat kita masuk. Awalnya kita nggak kepikiran untuk mencari membuat masker seperti ini, dan kita itu mau bikin konten buat sosial media karena nggak ada yang bisa diposting gitu, dan kita mau bikin konten untuk masker dengan kutur, dengan teknik yang dengan yang cara kerja baju kita tapi diterapin ke masker gitu. Gimana caranya kita bisa bikin itu lebih menarik buat orang-orang gitu, sebenarnya buat posting di sosial media, dan kita bikin itu buat bagian ke influencer, buat sosial, cuman buat konten aja sebenarnya, cuman ternyata banyak banget yang tertarik gitu, banyak banget yang kayak semua orang ini dijual nggak, ini dijual, banyak sekali, ratusan orang, hampir boleh dibilang kayak gitu. Jadi semua orang nanya-nanya, akhirnya kita kenapa kita nggak jualin aja gitu, karena kita juga butuh income buat hidupin rumah model kita, maksudnya butik kita sendiri dong, kita masih gawe running segala macam. Akhirnya ya udah kita cobain, dan ternyata emang jalan sampai sekarang. Itu banyak banget, sampai sekarang ini masih ada kontributor, semua orang minta beli segala macam, banyak lah gitu. Jadi jadinya terjadilah maksudnya produksi masker ini buat jualan gitu. Gitu. Berawal jadi untuk konten, berujung jadi bisnis ya. Iya benar. Bakal ada koleksi baru nggak nanti? Ini kan katanya kamu satu koleksi, kan aku kalau pada baca artikel yang kita tulis di femina.co.id ya, itu kan memang Hyunjin awalnya mau membuat semuanya temanya nautical gitu, terus kan tambahin, tapi banyak juga yang cewek-cewek minta tema fashion, kamu tambahin. Akankah ada koleksi baru atau memang desainnya sama aja direplika lagi? Kita nanti akan bikin koleksi baru, tapi sampai season ini masih banyak banget yang memesan untuk koleksi yang pertama aku bikin ini nih. Jadi masih continue terus, karena dari kemarin, dari sebelum Lebaran sampai sekarang itu kita datanya masih belum kekelar. Karena kan mostly ini semua kerjaan satu-satu ya, bukan mass production, bukan dalam arti bikin langsung ratusan biji ini ukuran size ini, enggak semua. Jadi aku mau pesan ini dengan ukuran begini, dengan motifnya gini. Kadang-kadang malah banyak yang kayak custom satu-satu. Oh aku mau dong Kak, tapi kalau custom aku bikinnya harganya lebih mahal karena ada additional charge-nya gitu kan. Karena kan berarti bisa custom design juga bisa ya? Bisa. Jadi bisa. Jadi mostly custom design itu aku masih lakuin. Karena apa? Karena banyak banget yang minta aku mau inisialnya ini, tapi inisialnya 2 huruf atau 3 huruf segala macam. Kita lakuin gitu. Tapi kalau kayak gitu kita nambah huruf satu, nambah berapa? Karena waktu kerjanya juga lebih panjang. Kayak aku mau motif apalah, botol apa segala macam. Ada yang minta botol tequila lah, apa segala macam. Kita bikinin, kita gambar. Tapi itu kita harus tes warna lagi satu-satu, kita gambar lagi. Karena kan itu belum ada yang di dalam season katalog kita gitu. Jadi kita belum pernah kerjain. Jadi kita harus satu-satu gambar, satu-satu lagi, ngetes warna, approve ke mereka udah jadi belum. Kalau udah oke, baru kita kerjain gitu. Itu takes time banget gitu. Oke, emang prosesnya kayak benar-benar kayak bikin baju kutur ya. Iya, satu. Kalau kuliah kan di sini kan bordir dan payet ya. Sebenarnya kalau selain bordir dan payet itu apalagi sih yang bisa jadi bahan untuk seperti ini? Apakah pakai kancing bisa atau apa, atau payetnya jenis apa aja, atau semua jenis bisa sebenarnya? Sebenarnya bisa aja, tergantung kreatif orang masing-masing. Tapi kalau sejauh ini kita masih memakai payet karena kita season pertama ini masih ngeluarin kayak gitu. Tapi sampai sekarang ya bisa aja mau pakai bahan lain, mau banyak banget sekarang. Kalau kita bisa lihat di sosial media, banyak banget yang bikin macam-macam gitu. Bisa aja gitu. Kayak kita baru terakhir ini kita ngeluarin koleksi inisial kan, kemarin cuman polos sama dipayet kan, kalau nggak salah begini. Benar. Ini kayak gini inisial lu M, polos. W kan ini polos gitu. Ini polos. Terus kita ngeluarin yang dipayet bidding kecil-kecil mana ya? Oh kayak gini. Bisa lihat. Deketin lagi kamera. Ini S. Oh, jadi itu ada payetnya full ya. Jadi udah dibordir dulu, lapis payet lagi ya? Iya, kayak gitu. Terus terakhir banyak banget yang minta, boleh nggak aku minta yang kristal semua bling-bling segala macam ya? Kita bikin gitu. Oh, iya loh. Kristal ya. Ya, ini nggak pakai filter ya, semua yang nonton ya itu nggak pakai filter, emang udah berkilau dari sananya.
Iya emang, jadi makanya kita pakai full Swarovski. Tapi ya kita terima custom apa yang klien minta dan kita merasa kita masih bisa produksi dan itu bagus ya kita kerjain gitu. Gitu. Kayak ini ada klien gue yang demen banget, dia demen banget botol tequila gitu. Oh. Jadi ini semua jadi semua kita gambar satu-satu gitu. Ini gambar dulu, nanti tes warna lagi hasilnya kayak apa, baru dibikin lagi. Jadi semua satu-satu lumayan lagi. Gitu. Cuman ada yang kayak gini nih. Aku mau mau inisialnya Y, tapi gue maunya warna gitu, mau ada warna marun atau hijau. Ya kita tes aja nih, kita kasih dia lihat hasilnya. Kamu suka nggak warnanya kayak gitu? Jadi baru habis baru dikerjain lagi ke tahap berikutnya. Jadi kayak custom orang bikin baju kutur gitu. Jadi kita ya bikinnya satu-satu begini. Bikinnya satu-satu. Kayak kalau sekarang kan ada yang tadi kamu bilang kan ada yang pakai kristal bling-bling. Itu kan banyak yang mungkin secara finansial belum mampu untuk membeli ataupun produksi kristal asli. Akhirnya mereka memilih, oke, gue beli bros yang bagus di pasar mana, terus ntar aku sematkan di maskernya. Itu menurut kamu gimana? Secara ide mungkin bagus, tapi secara fungsional dan keamanan apakah itu bisa bagus-bagus aja atau aman-aman aja? Kalau dibilang orang bilang nggak itu nanti masker bisa masuk virus dengan 0,3 segala macam, kalau lu peneliti itu otomatis tembus kalau ngomong. Tapi mostly aku bilang sih aman-aman. Maksudnya sekarang orang sampai apa ya, di luar itu pakai nggak sampai segitu ketatnya karena kita nggak ketemu yang langsung menghadapi, ya kita bukan yang langsung di di rumah sakit yang benar-benar hadapin orang virus, udah pasti ada gitu. Jadi kan itu proteksi dong, dan kita masih kalau di luar masih jaga jarak. Menurut aku kalau pakai bros gitu masih nggak masalah sih sebenarnya. Cuman kadang-kadang pemilihan bros itu ya harus lihat gitu, dengan lu punya masker sendiri dipasang di muka gitu, tingkat konstruksinya cukup kuat gak gitu. Tapi kalau bros kan kadang-kadang berat ya, kadang-kadang kalau nggak ngondoi satu sisi. Banyak yang kita lihat itu bahan scuba ditempelin bros gitu, kalau dipakai itu kayak meot satu sisi karena kan berat ya gitu. Jadi ya pemilihan harus pas juga gitu. Mungkin kalau dengan konstruksi yang kuat itu masih bisa dengan bros yang kecil dan tanpa berat gitu. Bisa aja dipasang mutiara-mutiara kecil aja atau apa, mungkin lebih manis atau apa. Banyak sih segala macam. Mungkin ada selama yang sekarang yang turun malahan ya. Selama nggak turun-turun kan boleh kebuka ya. Lebih bagusnya itu kalau aku saranin yang pakai velcro gitu, yang nggak tahu berat, nggak tahu kayak cangkang besi gitu segala macam. Itu mungkin lebih gampang gitu. Lebih gampang lebih ya. bisa ganti-ganti. Gitu. Kalau kamu sendiri kan pakai bordir, biar nggak, kalau bordir otomatis kan pasti kan ada jarumnya keluar masuk gitu. Kamu di bordir di kain yang pertama dulu baru ke pelapis atau gimana? Iya dong, kita sama bordirnya jadi kita sebelum jadi masker kita bordir dulu kayak gini tekniknya nih. Ini kan belum jadi nih. Ini baru di bordir. Ini per pola semua di bordir. Nah, dan ini kita bordirnya di lapisan di luar di sini kan disetrika dulu dengan terus di ini, nanti terakhir baru setrika satu layer lagi, baru ada satu lagi super lining, jadi nggak bakal tembus dibilangnya gitu. Jadi yang pada mau bikin di rumah berkreasi sendiri, jangan lupa jangan langsung udah jadi begini baru dibordir ya. Ntar sama aja bolong, percuma gitu. Iya, nggak bisa juga susah kan. Semua jenis masker, apakah semua jenis masker bisa dibordir? Kalau kayak scuba cuma satu lapis tuh gimana? Nggak bisa, scuba nggak bakal bisa dibordir. Kenapa? Karena bahan itu stretching banget. Ini bahannya stretch banget. Ini salah satu juga Jansen kan, yang collab sama Senai City. Nah, menurut gue ini itu stretching banget. Tapi kalau dibilang nyaman ini sebenarnya. Cuman kalau dibilang lebih berbahaya dalam arti kayak lebih nembus, lebih apa, itu ini sebenarnya. Cuman kalau orang sekarang standar semua kan di luar pakai ini. Tapi kalau ngomong lebih gampang karena semua ada elastisitasnya dia gitu. Gampang, semua pakai di kuping juga enak karena elastisnya itu dari depan sampai ke belakang gitu. Full gitu. Nggak cuman kayak karet doang kan. Jadi itu agak susah. Kalau scuba, saran kamu scuba yang tebelnya seberapa sih? Soalnya kadang-kadang ada scuba tapi tipis banget gitu.
Tapi kalau aku sarannya lebih tebal sih. Lebih tebal itu lebih 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 safety lah, dalam arti lebih ya apa sih, tekstur untuk tenunan yatnya dia ke kainnya itu lebih tebal, Mm-mm. otomatis untuk Mm-mm. tembusnya itu lebih kecil kemungkinan gitu. Kalau aku saranin gitu. Oke. Eh, Scuba itu jatuhnya itu di print, makanya mereka kita bisa lihat ya, koleksi yang di luar itu semua di print, hmm, hmm, nggak hmm, bakal. hmm. Tapi kalau dibilang safety banget juga aku nggak menjamin gitu, maksudnya ya sekarang orang juga semua orang pakai, tapi kan scuba kamu lihat deh, scuba bentuk di mereka polanya kan begini, sebenarnya Ya. harus pola lurus sekali, karena itu bentuk muka kita melengkung segala macam, kita Hmm. harus di apa ya, dijahit atau di optimizer itu Ya. bagian Kayak ada sama. kuplatnya kecil gitu ya. Iya. Kalau dibilang dengan apa ya, dengan kriteria nggak boleh kena jarum segala macam, ini udah kena jarum, ini udah Hmm. kena jarum gitu, Hmm, hmm, otomatis hmm, tuh hmm. taknya juga pasti akan masuk dari sini kan. Yang penting sekarang menjaganya untuk tidak sampai terlalu apa ya, continue langsung, benar-benar langsung apa, kita nggak pakai Hmm, masker langsung keluar droplet atau apa, kalau ini kan masih hmm, nahan hmm. gitu, intinya gitu. Ya. Jadi udah pakai masker pun jangan lupa, apalagi masker scuba, masih tetap jaga jarak ya semuanya ya. Karena itu Ya, pasti ada jahitannya di situ, dan karena tadi scuba juga stretch, jadi tetap jaga jarak. Jangan dekat-dekat dengan orang lain maupun di tempat umum, makanya jangan ngomong, mengurangi penularan. Nah, oke, Ian, tadi kamu udah sempat tunjukin dikit, tapi boleh nggak kamu sekarang tunjukin secara keseluruhan proses pembuatan masker kamu tuh hmm. seperti apa sih? Mungkin kita nggak bisa ngeliat langsung Hian membordir di sini ya, cuman hasilnya kan tadi udah ada beberapa. Coba tunjukin. Ya, kalau gitu kan pokoknya kita kita udah siapin sebenarnya kayak inisial Hmm. kayak gitu, chat Hmm. A segala macam gitu, banyak, ini semua kita udah lengkap gitu. Nah, dan Pola sebenarnya dulu ini berarti ya. pola pola. Hmm. Ini pola. Sebenarnya sebelumnya itu kita tes pola itu sampai berkali-kali ke muka, Hmm. berbagai macam muka, dipakai sebenarnya pas gak sih semua. Kita tes sampai ada kali 6 apa 8 pola gitu. Jadi ke muka Hmm. orang-orang beda-beda. Akhirnya ketemu inilah yang paling pas gitu di muka orang, bentuknya segala macam. Dan ya udah, kita kalau pertama kali kita selalu gambar di sini. Gambar di sini, eh, di kertas dulu, di kertas pola, habis selesai kita jiblak ke gini, ke kain Hmm. gede, kita dipolain begini gitu. Oke. Terus nanti kita jiplak lagi di kertas, dipakai kapur segala macam, Ini udah kelihatan pola satu masker ya, kanan pola kiri ya. Hmm. kiri gitu, kita jiplak ke sini baru dibordir. Dibordirnya kayak gini macam-macam, tapi uh, di dalam bentuk pola ini, contohnya kayak gini, Hmm. bordir lah gitu gitu. Akhirnya Ya, baru di, ya kayak gini kan udah dijahit, udah dibordir kan kayak gini. benar. Nah, habis itu baru dijahit, habis jahit baru dipayat satu-satu. Kalau dipayat kayak gini, udah jahit-jahit, Boleh liatin liatin belakangnya, dalamnya, dalamnya udah rapi. udah rapi ya. Jadi udah rapi dulu baru dijahit, apa sebelum pasang lining dipayat dulu? Setelah udah jadi, kita lebih Hmm. gampang karena kan ini banyak bentuk sambungan di sini ya. Gitu. Hmm. Kalau kamu udah payat, buat masuk ke mesin jahit itu susah. Oke. Secara teknisnya berarti begitu ya. Jadi semuanya udah jadi, baru kita payat semua satu-satu. Hmm. Tapi payetnya asal jangan sampai nembus ke belakang kali ya. Berarti harus hati-hatinya di situ ya. Tapi kalau diginiin, kita nggak nembus tuh. Ah, tuh jadi yang mau mencoba bikin sendiri di rumah dengan payet-payet, jangan sampai nembus ke belakang. Ingat, supaya masih ada perlindungan ke buat kita lagi terakhirnya. Ya, Oke. tuh. Intinya gitu. Ya Setelah udah, semuanya jadi, baru pasang karet atau gimana? enggak, pas jahit udah pasang karet gitu. Jadi udah jadi Oh gitu. gitu. Terakhir kita udah jadi segala macam, baru kita bersihin pakai alkohol gitu. Habis itu baru Hmm. dimasukin dalam packingan. Oke, berarti kalau berarti udah pasang karet, baru kita payet. Setelah dipayet, dibersihkan dengan alkohol semuanya, baru beres gitu ya. Nah, itu semoga memberi pencerahan buat yang pingin mencoba membuat sendiri di rumah. By the way, ini pertanyaan banyak sekali. Eh, ini banyak banget. Aku akan membacakan beberapa pertanyaan. Semoga harap bisa dijawab oleh Hian. Pertama, Apa? ini dari Laila Samira.
Sulitkah menuangkan ide fashion ke masker dan membuat masker yang stylish tapi tetap fungsional? Gimana, sorry? Susahkah menuangkan ide fashion ke masker dan membuat masker yang stylish tapi tetap fungsional? Susah nggak sih kamu proses produksi kayak gini? Ya, nggak susah juga. Kayak gini kan semua, menurut aku ini salah satu masker yang cukup fashion gitu maksudnya kan, gitu. Jadi ya idenya yang penting lu bisa dari mana aja. Kalau aku kan mostly kan basicnya hitam, jadi semuanya jadi bordir dengan satu teknik yang sama, cuman patternnya beda-beda. Ya kalian juga bisa di atasnya di aplikasi broker lah, di apa segala macam, di macam-macam dengan bahan yang berbeda. Cuman dasar basicnya bahan itu asal bisa mengcover cairan dari mulut aja nggak sampai tembus, intinya gitu sebenarnya gitu. Itu kan jadi berfungsi, maksudnya nggak cuman kayak bolong-bolong doang segala macam terus tembus gitu ya. Sama kemarin kita sempat sih yang bikin yang fashion gitu, yang kita buat photoshoot dan itu tembus, maksudnya itu tile dan segala, dan ternyata I know. banyak banyak yang banget yang minta, dan aku udah ngomong itu fashion loh, itu nggak bakal bisa berfungsi karena semua itu dengan Cuman bahan konsep gitu ya. cuman konsep, karena itu bahan tile dan lu ngomong itu kan tembus segala macem, itu nggak guna. Tapi masih banyak yang pesen karena aku udah ngomong, udah wanti-wanti duluan, itu nggak fungsional, cuman buat fashion doang, buat gaya. Seandainya kalian harus pakai ya kamu mungkin kasih tisu atau kasih lapisan apa, karena secara estetika kalau lu kasih tisu juga akan tembus, kelihatan tisunya nggak cakep kan. Tapi orang-orang masih mau, ya udah kita lakuin, mungkin ya buat gaya aja, buat foto, buat apa gitu, masing-masing. Ya buat konten ya. Mm-mm. Oke, ini mau nanya Ya. lagi. Bagaimana menyikapi 3 layer masker non medis versi baru WHO? Apa tetap seperti 1 atau 2 lapis sehingga tetap nyaman dan stylish? Maksudnya mungkin gini kali ya. Kalau kita beli masker yang ternyata cuma 1 lapis atau 2 lapis, apakah kita mesti tambahin filter sendiri? Filternya itu kayak gimana? Kan ada yang nambahin pakai tisu. Apakah kita Mm-mm. mesti nambahin filter sendiri lagi selain tisu yang lebih permanen misalnya, atau gimana saran kamu? Tapi menurut gue sejauh ini dua lapis cuma sih oke sih gitu. Orang-orang pakai scuba di luar itu cuma selapis. Tapi kalau kamu merasa kamu mau lebih nyaman, ya kamu lapisin aja tisu atau lapisin filtras yang kayak apa ya, kayak kain filtras sih gitu. Jadi tipis kayak kertas tisu gitu. Tapi dia mungkin lebih ada struktur, ada lebih kaku dikit lah. Biasa orang kasih itu dalamnya di filtras. Tapi kalau di dalam masker Kiancen udah ada gitu, udah disetrika, nanti dilapis lagi gitu. Kalau buat orang-orang yang di luar mau lebih nyaman ya aku lah, ya maksudnya mau lebih safe, merasa kayak oh 3 lapis harus lebih safe, ya udah kamu kasih aja dalamnya tisu, nggak masalah sih sebenarnya. Itu tergantung dari pribadi kita aja menurut aku. Oke, ini ada yang nanya, influence apa yang paling bisa membuat ide mengalir deras, terutama untuk membuat couture face mask? Ini dari Stella. Ide, maksudnya ide bisa Dia bilang dari ini influence apa sih kamu sampai membuat kayak gini dengan desain seperti ini? Idenya berangkat dari mana? sebenarnya awalnya dari apa ya, pengen bikin masker, cuman dengan sebenarnya ini kan teknik yang dikerjain di masker ini semuanya teknik kerjaan bajunya Kutur Hiancen gitu. Kamu bisa lihat kan baju Hiancen semua dibordir, dipayet semua dengan detail-detail seperti ya sama. Sebenarnya idenya berangkat dari sana. Cuman kita mau menempatin objek apa yang bisa pas di muka dan kecil dan nggak tahu gede, dan masker kan kapasitasnya cuma berapa, paling 12 cm sampai di sini 7 cm. Lu bisa menempatin motif itu dengan baik, dengan bagus gitu. Paling itu aja sih kita searching. Bikin satu tematik aja. Sebenarnya kan awalnya kita mau buat konten, kita bikin 9 frame yang bagus apa. Ternyata banyak input, banyak hal yang masuk. Oh ini banyak yang mau. Akhirnya kita kembangin dari situ gitu. Intinya sih gitu. Cuman kita ya nyari ya waktu pertama yang kita bilang itu nautical, itu yang semua dari spesies laut gitu, udang atau macam-macam yang lucu aja gitu, dipakai orang lihat oh lucu ya gitu. Oke, ada yang nanya kenapa pakainya crepe silk? Kenapa? Ada specific reasonnya nggak? Buat salah satunya buat di board itu lebih rapi. Mostly itu kita semua kerjaan itu basicnya di bordir di Hiancen itu
itu semua pakai bahan crepe, bahan-bahan yang lebih tebel lah. Dan jadi kalau di body itu rapi. Kalau lu pakai Ajak satin, ya, pakai jadi sesuatu yang ada lebih licin strukturnya ya. atau jadi nggak terlalu rapi. Jadi intinya kita pakai bahan itu karena eh, salah satunya juga lumayan tebal. Kamu kan terima kan, kamu bisa lihat tebal, lumayan tebal kan. Jadi lebih safe lah, maksudnya di body juga rapi kayak macam. Jadi kita pilihnya bahannya itu, dan dasarnya cuma hitam karena biar semua motif juga bisa masuk ke dalam gambar gitu. Hmm. Ini menurut kamu kira-kira akan jadi jangka panjang atau jangka pendek sih si penggunaan masker ini sendiri? Maksudnya gini, ketika nanti pemerintah menyatakan oke, kita memang sudah bebas corona 100%, ye, apakah kita akan masih menggunakan masker benar-benar akan menjadi the new normal atau gimana? Kalau menurut aku, kita lihat dari luar, orang yang di negara Taiwan, di negara yang Vietnam, semua mereka bilang udah bebas, not zero, benar corona, mereka juga masih pakai masker gitu. Ya, menurut aku ini jangka panjang ya, ke depannya itu orang pasti akan tetap aja, biarpun lu nggak sampai ada corona, cuman kita kan keluar dengan pakai masker, udah dengan kebiasaan berbulan-bulan ini, jadinya kita merasa itu lebih safe gitu. Mungkin ya salah satu dari hidup, jadi gaya hidup orang yang ngomong new normal ya begitu. Jadi menurut aku masker salah satu jadi kayak baju gitu. Jadi kamu keluar udah pasti harus pakai masker. Jadi ya orang berusaha untuk menampil lebih gaya gitu. Apalagi nanti kalau ada eventnya Jakarta Fashion Week, orang semua datang harus bergaya berpakai masker dengan berbondong-bondong orang-orang datang, ya pasti harus, ya salah satulah ngomong aku, masker itu jadi tren. Gitu. Juriko Chan nanya, untuk desain adakah rencana kolaborasi dengan desainer atau mungkin ilustrator khusus atau sudah punya tim desain sendiri? Karena aku tahu koleksi ready to wear kamu kan kolaborasi dengan Kiki Siantar ya, gitu. Apakah di masker ini juga akan ada kolaborasi? Sejauh ini sih belum sih. Sejauh ini kita nggak kepikiran pengen collab gimana. Nggak kepikiran sampai sejauh itu. Cuman kita yang masih ngerjain koleksi yang satu season pertama ini masih banyak banget orderan kan. Masih belum selesai. Kita masih bordir, kita masih running. Jadi belum ada kepikiran sih untuk collab sama. Mungkin nanti suatu saat kita harus mungkin berpikir lebih apa ya, lebih maju lagi, lebih apa lagi, lebih sesuatu yang baru untuk masker baru, mungkin gitu. Ini ada yang nanya, berapa lama pengerjaan satu masker yang pakai payet dari mulai pola sampai selesai? Dari pola sampai selesai. Dalam artian dari ini bukan yang perlu approval dari klien yang minta request khusus kali ya, yang emang udah produksi kamu gitu. Kalau dibilang berapa lama, dari awal kita bikin, boleh sehari, dari masker dari kita turun itu sehari bordir setengah, kurang lebih sehari itu satu masker ya, sehari lah, sehari selesai. Tapi kan kapasitas orang kita kerja lumayan banyak gitu, maksudnya bikin maskernya, cuman yang bordir kita tukang bordir baru 3 gitu, masih yang apa yang aktif, karena nggak semua masuk kan, karena pegawai juga nggak sampai 50% masuk semua, jadi iya masih kehalang gitu. Jadi kalau dibilang satu ini ya mungkin orang order ya satu hari bisa selesai satu gitu, tapi kan kapasitasnya banyak, jadi semua numpuk, jadi mau antri gitu. Tapi sehari itu gue bisa kerjain lebih dari satu gitu. Cuman kalau dibilang ini benar-benar dikerjain dari bordir, dari pola sampai jadi ya sehari bisa gitu kalau kerjain satu gitu ya. Tapi kalau untuk kapasitas mungkin yang lebih banyak, sehari bisa 10 atau 12 gitu. Oke, ini ada yang nanya, ngomongin tadi soal kolaborasi, ini ada seasonal quotes. Kalau kamu bisa collab masker dengan siapapun, maunya dengan siapa? Collab masker, aku harus mikirin dulu konsepnya mau apa dulu, baru bisa kita putusin buat collab sama siapa gitu, kita mau bikin apa gitu. Kalau aku mikirnya harus dari situ ya gitu, kita mau bikin apa dulu gitu. Mungkin ya next ya kali kalau mau bagus ya mungkin dari painting kali ya, dari painting, jadi kan something yang baru gitu. Mungkin painting, bisa masker ya, di painting, dasar luarnya yang di painting kan nggak masalah kan, bisa macem-macem gitu. Oke. Fanny CW menanyakan, apa challenge terbesar pembuatan masker kutur?
challenge terbesar. Kalau pertama kali kita mau bikin itu yang challenge itu kita ngerasa itu itu nge-proof warna. Jadi kalau kita bikin satu gambar satu motif gitu, kita harus kayak ngetesin warna di dalam border itu benar kelihatan hidup. Itu yang susah menurut aku. Ya. Jadi itu buang waktu, itu kita harus ngetes lama. Makanya kita bilang kenapa custom itu kita harganya lebih mahal, karena kita harus buang waktu. Itu bisa 2 hari buat ngetesin warna doang. Nggak harus mendapatkan warna yang benar-benar bagus. Oh, ini kurang bagus, karena kan dari print gambar yang kita gambar, dari ide yang kita mau itu, dibikin tuang ke border itu susah. Karena kan kita border satu ya, dengan gradasi warna, dengan shadingnya segala macam, itu susah sekali. Biar kelihatan hidup dengan teknik bordirannya, arsirannya itu harus benar gitu. Semuanya itu harus, ya buat aku salah satu yang text time itu. Gitu. Ini ada yang nanya dari Geraldine Clarista. Selain masker, kita sekarang udah mulai pakai face shield. Nah, bakal ada nggak ya kira-kira planning untuk bikin face shield versi Hyuncheon? Ini mungkin mau agak parnoan keluar, cuman mau tetap modis gitu, pakai face shield tapi maunya Hyuncheon. Gimana kamu tanggapannya? Tapi menurut aku sih nggak ada kepikiran untuk bikin itu, karena menurut aku orang mau pakai itu sekarang jarang. Karena orang mau keluar pakai masker aja udah cukup kok segala macam. Kalau sampai kayak gitu-gitu, itu masih eranya kayak 2 bulan yang lalu, yang benar-benar yang orang pada takut ke supermarket itu. Karena makin kesini itu kan mungkin lebih safe, lebih udah lebih tahun-tahun udah kebuka, maksudnya udah lockdown, udah PSBB udah enggak gitu. Mungkin ya semua orang cuma pakai masker gitu. Kalau kamu pakai terlalu begitu juga orang akan gimana ya, parno ya nggak sih. Jadi asal dia mau kayak Lady Gaga aja pakai face mask gitu kemana, pakai face shield kemana-mana gitu. Cuman kalau orang kamu pakai itu, maksudnya komunitas untuk orang mau pakai itu jarang gitu. Jadi menurut aku nggak ada kepikiran untuk mengeluarkan koleksi kayak gitu. Oke. Ini ada lagi yang nanya, face mask ini sudah dilirik sama klien foreigner apa belum? Ada yang udah beli untuk dikirim ke luar negeri belum? Kemana aja tuh? Ada, kita ke Arab Saudi. Ada yang pesan 100 pieces kirim ke Arab Saudi. Ada juga kita kirim ke US gitu, ke Singapura. Mana lagi ya? Yang aku tahu itu 3, tapi yang selanjutnya itu kan ada tim aku yang order, aku belum tahu. Yang aku tahu itu 3. Dari Singapura udah, dari Arab Saudi, sama dari US. Mereka pesan semua. Gitu. Berarti Arab Saudi banyak banget ya, ternyata banyak. Ya yang pesan ini ya. Pesan 100. Sampai 100. Kalau ini kan ada yang nanya nih, ada channel lain untuk menjual face mask ini nggak? So far kan, setahu aku memang masih menghubungi via WhatsApp ya, gitu. Apakah kamu berencana untuk menjual ini misalnya di marketplace, let's say di beberapa toko yang besar-besar gitu, maybe Blibli, Lazada, Shopee, or something? Belum kepikiran, karena pertama kita masih ngejarin buat orderan itu masih belum nggak kekejar, dalam arti nggak kekejar satu. Terus kedua, buat jualan online dengan bukan custom, dengan barang semahal ini, nggak custom, orang susah. Karena kan orang bisa kayak bisa komplain kalau dalam arti, ini pakainya nanti nggak pas gimana itu. Karena menurut aku itu harus ngejust dengan muka orang, maksudnya gitu. Karena kita masih ada terima kayak, ini kegedean, ya udah kirim balik, nanti kita perbaikin gitu, hal-hal seperti itu. Dan kita nggak bisa stok barang juga terlalu banyak kalau mau jual di Shopee. Karena kalau lebih enak kita ngerjain yang benar-benar orang mau order, ini kamu suka motif apa segala macam, kayak orang lebih nyaman seperti itu. Nggak beda jauh kok order sama di tempat-tempat online lain, maksudnya ngapain gitu. Kalau kecuali kita udah bisa produksinya massal dengan banyak sekali ya, kita bisa jual di online shop. Cuman kayak sejauh ini kita kerjanya kultur masih kayak satu-satu gitu. Gitu. Nih Stella nanya lagi nih, kenapa temanya nautical yang jadi tema pertama? Kayak aku juga waktu interview kamu nanya-nanya soal artikel, aku nulis artikel kamu, aku juga nanya kan, kenapa temanya nautical gitu, kayak ini kan sirip-sirip ikan gitu. Kamu ada yang udang, ada yang lobster, ada yang kepiting. Kenapa tuh? Cuman ide aja sih, cuman merasa itu suatu yang lucu untuk maksudnya diterapin ke
ke masker, nggak harus kenapa gitu, karena emang kepikiran pengen ide itu, pengen bikin sesuatu yang kayak season pertama itu kayak itu dulu gitu, jadi nggak sampai itu. Terus terakhir kan kita ngeluarin lagi ada beberapa motif baru dengan bunga kan, karena banyak banget request dari kalian, boleh nggak sih lebih feminim dikit, lebih yang kayak motif flowery atau apa. Ya udah akhirnya kita bikin berapa motif yang ada kayak flower atau segala macam lah gitu. Sama terakhir kita juga bikin inisial kan, karena banyak ya, lebih suka yang simple, lebih wearable, lebih kalau dipakai terus itu maksudnya nggak terlalu sampai obvious banget gitu. Ada yang juga gitu, jadi akhirnya kita ngeluarin inisial juga. Iya, aku juga naksir yang inisial. Ntar ya, nabung dulu ya. Kalau udah terkumpul, aku akan memesan masker premium dari Hyuncheon yang inisial namaku gitu. Oke. Hyun, ini pertanyaan udah banyak banget. Sebagian besar udah dijawab. Terima kasih banyak atas waktunya dan insight-nya. Semoga yang nonton bisa berkreasi. Jangan jiplak desain. Jiplak idenya. Berkreasilah kalian ya, membuat sendiri di rumah demi kalian sendiri. Cuman kalau nggak mau ribet, langsung pesan ke Hyuncheon aja. Bisa lewat apa aja pesannya, Hyun? Bisa DM atau WhatsApp aja nanti. Ada kok di profile Hyuncheon itu ada WhatsApp-nya, nanti WhatsApp di situ aja gitu. Ini ada yang nanya sebentar, ada yang nanya lagi nih. Masih aja ada yang nanya ya, udah mau tutupan tokonya, masih aja yang nanya. Sebagian besar pesanannya laki-laki atau perempuan? 50-50 sih gue bilang. Sama aja ya. Nah, bentuk donasinya yang dilakukan atau rencanakan Hyuncheon untuk tenaga medis atau masyarakat terkena dampak COVID ada nggak sih? Setahu aku kan awal emang kamu membuat ini ya, APD bareng-bareng ya waktu itu ya. Terus itu artikel juga udah sempat aku nuliskan di femina.co.id. Selain itu ada lagi kah yang bisa di-share? Sejauh ini belum sih. Cuman kemarin kita kerjain project itu lumayan ya, sampai tanggal 20 Mei kemarin. Lumayan habis 1,5 bulan. Kita ngurusin untuk APD sama baju surgery gown itu buat semua gitu. Sampai situ aja sih. Sekarang waktunya kita cari duit. Oke, sebelum ditutup, ini pertanyaan, terima kasih udah nanya. Jangan lupa kalau mau dapat giveaway, abis ini akan kita pilih pemenangnya, nanti dihubungi oleh Femina. Jangan lupa jangan di private Instagram kalian. Kalau di private, not ya. Sebelum ditutup, ada pesan nggak untuk antara pelaku bisnis mode ataupun masyarakat yang ingin mencoba sendiri membuat maskernya supaya modis dan aman? Ada pesan, Hyuncheon? Silakan. Yang penting pemakaian bahan aja, yang penting lebih safe, semacam kreatif ya. Bisa lebih kreatif apa aja sih, bisa memakai bahan-bahan sisa-sisa yang kita di rumah, atau mau dari barang-barang apa yang kita bisa multifungsi dan kreasikan, ya nggak apa-apa sih. Aku bilang yang penting safe, yang penting dalamnya itu ke cover semua, karetnya nyaman semua, pas di muka udah itu aja, be kreatif aja, semua pasti bisa. Jadi mau bordir, mau print, mau payet, tadi ada Hyuncheon juga bilang mungkin dilukis, why not ya, semuanya bisa selama masih menggambarkan ekspresi diri kita sendiri. Terima kasih banyak Hyuncheon atas waktunya dan insight-nya. Sehat terus, semoga makin cuan. Amin. Terus berkarya, dan udah makasih banyak udah membantu juga tenaga medis waktu awal-awal terjadinya pandemi ini ya. Makasih banyak mewakili Femina. Terima kasih Hyun, bye-bye, sehat terus. Ya, thank you Hyun. Makasih banyak juga yang udah selama hampir 1 jam bersama saya membahas mengenai masker non medis dan cara kita mengakalinya untuk menjadi lebih berekspresi gitu ya. Jadi nggak lagi apa ya namanya, bukan lagi batasan gitu, pakai masker saya nggak gaya, nggak juga. Siapa bilang balik? Bentar. Nah, siapa bilang nggak keren? Kalau dipakai tetap aja keluar bisa gitu, kelihatan tetap tampil. Apalagi sekarang banyak masker premium. Ataupun masker yang scuba tapi di print juga ada. Semuanya ada di artikel di femina.co.id, bisa dicek di sana. Sekarang dengan PSBB yang sudah dilonggarkan, masker itu kayaknya akan menetap untuk waktu yang kayaknya akan lama ya. Masih lama gitu untuk pembiasaan kita saat ini. Terutama untuk jaga diri kita sendiri. Bukan membatasi diri, untuk menjaga diri kita sendiri.
Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk Yanchen. Makasih semua yang udah tanya. Pengumuman pemenang ditunggu di tim Femina. Jangan di private. Jangan lupa follow @Femina Magazine juga. Semoga kita bisa lebih ekspresif dalam keseharian, tetap aman dengan adanya masker, dan nyaman. Jangan lupa faktor nyaman dan juga fungsional, tetap sehat. Femina sebagai bagian dari Prana Group juga ingin memfasilitasi bagi pelaku mode yang bingung mau presentasi karya gimana. Kita ada sistem yang namanya IDFS atau Indonesia Digital Fashion Stream. Kalau ingin nanya lebih jauh mengenai IDFS, bisa langsung DM ke @Femina Magazine. Nanti kita jelaskan di situ ya, untuk para desainer ataupun pengusaha mode. Akhir kata, izinkan saya menutup sesi IG Live hari ini. Saya Raja Saprameswara. Stay healthy, stay fabulous, and bye-bye.